surga. Saat Engkau curahkan Roh Kudus double porsi, urapi hambamu, bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan Engkau dari tahta Allah yang Maha Tinggi, mengalir dalam kehidupan hambamu, mengalir dalam kehidupan kekasih-kekasih jiwamu yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau bebaskan dari segala dosa-dosa. Engkau telah menghapus dosa-dosa kami, sehingga kami mau hidup rukun dengan sesama kami, rukun di tengah-tengah masyarakat, rukun kami tinggal di tengah-tengah keluarga. Kemuliaan hadirat-Mu Engkau limpahkan dalam setiap pribadi. Kemuliaan hadirat-Mu Engkau limpahkan untuk bangsa dan negara Indonesia. Janji-Mu untuk Indonesia dalam rencana Tuhan. Saat ini berbicara Engkau ya Tuhan. Kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau lamat, kami siap Engkau sembuhkan yang sakit. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu Engkau memulihkan kesehatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema yang saya sampaikan ini sesi kedua, hidup yang diperkenan Tuhan. Kita akan membaca Mazmur pasal 112. Mazmur 112 ayat 1 sampai 4. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Terima kasih. Kalau sesi pertama ini menerangkan di sana bahwa orang yang hidupnya diperkenan Tuhan, satu, suka menjaga hati yang damai. Yang kedua, menjaga kesucian hidup. Yang ketiga, hidupnya lahir batin itu jujur. Yang keempat itu murah hati. Ketika keempat hal ini kalau dipegang, kalau dijalankan, maka di hadapan Tuhan itu sangat indah, sangat diperkenan. Amin. Nah sekarang sesi kedua ini, tiga hal yang saya sampaikan. Yang pertama mengenai takut akan Tuhan. Ini diperkenan oleh Tuhan. Hal takut akan Tuhan atau takut akan Allah itu merujuk kepada suatu perasaan kagum terhadap Tuhan. Perasaan hati, jiwa, roh ini rasa hormat kepada Tuhan. Itu yang nama takut akan Tuhan. Atau orang itu sangat kagumnya kepada Tuhan. Hidupnya itu pasrah, menyerah kepada kekuasaan, kemahakuasaan Tuhan yang Maha Besar. Amin. Nah sekarang kita baca Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14.
Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ya, terus? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi hal takut akan Tuhan itu kewajiban setiap orang, baik itu rakyat jelata maupun orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan sebagai raja-raja dan sebagainya. Itu wajib takut kepada Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha besar itu Dia maha mendengar, Dia maha melihat, Dia maha merasakan, Dia maha mengecap. Dia sangat memahami keberadaan umat manusia. Jadi hal takut akan Tuhan ini kewajiban setiap orang. Amin. Hal yang kedua, kita kembali lagi kepada Mazmur pasal 112 tadi. Hal yang kedua itu mengenai orang itu yang diperkenankan sangat suka kepada perintah-perintahnya. Yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Itu Tuhan sangat berkenan kepada orang yang seperti ini. Mendengarkan perintah Tuhan sangat sukacita. Di perintah Tuhan menjalankan tidak terpaksa, tapi menjalankan dengan penuh sukacita. Amin. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini orang itu tidak mau mendengarkan nasihat orang fasik, orang jahat, tidak dengarkan nasihatnya, tetapi kesukaannya itu firman. Firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu disukai, direnungkan siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, saudara. Firman itu direnungkan siang dan malam, ibarat pohon ditanam di tepi aliran air, tetap hijau, subur, dan berbuah-buah. Demikian juga kalau kita ini berpegang teguhkan firman, menjalankan firman, hidup kita ini disegarkan oleh kuasa Tuhan yang maha besar. Ya, lanjut sekarang Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Di sana kita akan baca Ulangan pasal 28 ayat 1 dan seterusnya. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Ya, terus Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing domba. 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ya, terus Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. sampai situ dulu. Jadi ayat 1, mendengarkan firman disimak baik-baik, membaca firman disimak baik-baik, dimengerti,
dan dijalankan dengan setia. Firman mengatakan segala berkat ini akan datang kepadamu. Datang. Didatangkan oleh Tuhan. Dibukakan oleh Tuhan. Jalan-jalan rezeki itu. Terus Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukulkanlah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripada depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat ke-10 sampai 12. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu pemberharaannya yang berlimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Terima kasih, saudara. Ini firman pada waktu itu untuk bangsa Israel secara jasmani. Nah, sekarang kita ini di dalam Kristus juga umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Firman ini sekarang untuk kita. Perintah apa yang Tuhan kehendaki saat ini? Hidup takut akan Tuhan, menyukai perintah-perintah Tuhan, menjalani perintah-perintah Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Nah, terus saudara, kita akan perhatikan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 26. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Terima kasih. Jadi ayat ini, kalau hidup orang itu berkenan sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan itu tidak akan membiarkan anak cucunya itu terlantar, tidak. Tuhan memperhatikan bahkan anak cucunya ini menjadi berkat. Amin. Kita kembali lagi pada Mazmur. Ini hal yang kedua, ya. Hal yang kedua. Sekarang kita masuk hal yang ketiga. Hal yang ketiga ini kita perhatikan baik-baik. Ayat yang keempat, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Jadi bagi orang benar yang menyukai perintah Tuhan itu hidupnya akhirnya jadi dibenarkan oleh Tuhan. Yang kesukaannya perintah-perintah Tuhan itu di saat menghadapi kesulitan hidup, pencobaan hidup, akan datang pertolongan dari Tuhan. Terbit terang, dijamin oleh Tuhan. Ini kalau hidup ini berkenan kepada Tuhan, di tengah pencobaan, di tengah kesulitan, Tuhan mendatangkan pertolongan.
hidup anak cucunya menjadi berkat. Kalau ayat yang kedua di sini katakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ini ayat 3. Harta dan kekayaan dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Nah saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 55 ayat 22 ini dalam Alkitab di HP ini Android. Jadi silakan bacakan Mazmur pasal 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, dipelihara. Kalau kita menyerahkan apa yang menjadi kekhawatiran kita, keperluan kita, pergumulan kita, kita serahkan kepada Dia. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Amin. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin saudara. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi tujuan Tuhan untuk meluputkan, membebaskan umat-umatnya itu, menolong umat-umatnya, supaya umatnya itu ada rasa syukur, ada ucapan syukur, ada menyembah, memuji, muliakan nama Dia. Karena yang layak disembah, layak ditinggikan, dan yang maha kuasa untuk menolong kita adalah Tuhan. Amin saudara. Ini hidup yang diperkenan Tuhan. Dimanapun saudara berada, berusaha dimanapun, kalau hidup ini kesukaannya tolak Tuhan, direnungkan firman itu, dijalankan firman itu dengan penuh sukacita, Tuhan itu selalu berpihak pada kita. Anak cucu cicit akan menjadi berkat. Tuhan maha penolong. Amin. Kita nyanyikan pujian ini, Tuhan maha penolong. Jadi lagu ini saya suka menyanyikan karena ini kita dapat berkat ciptaan di gereja ini. Itu lagu Tuhan maha penolong. Syukurlah Tuhan yang selalu menolongku.
yang kekal raja kami sejahtera. Untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami selalu punya perasaan takut akan Tuhan, kagum akan Tuhan, hormat akan Tuhan, bahkan memiliki kepasrahan sepenuh kepada Tuhan yang Maha Besar. Berkat kekuatan kuasa firman dan pengurapan Roh Kudus melimpahkan bagi kami, sampai kami menjadi mempelai wanita Tuhan. Roh Kudus membimbing menuntun kami, orang yang kesukaannya kebenaran firman-Mu, dan menjalankan dengan penuh sukacita. Engkau menjamin sampai anak cucunya tidak akan meminta-minta roti, sampai anak cucu-cucunya menjadi berkat, selalu menaruh belas kasihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang menyukai kebenaran di saat mengalami pencobaan, Tuhan mendatangkan pertolongan. Di saat kami berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan meluputkan kami. Tuhan menjawab doa-doa kami. Bapak, terima kasih. Terima kasih buat kuasa pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati Bapak perjamuan suci dengan kuasa korban, dengan kuasa kebangkitan-Mu, dan anugerah damai dan sejahtera dari tempat yang maha tinggi turun menyatu dalam perjamuan kudus ini. Imam yang lain berkati dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, ucap syukur. Amin. Kita angkat tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Tubuh-Mu tersepit-sepit untuk menjadi makanan yang sejati bagi yang percaya. Kuasa darah-Mu menghapus dosa-dosa kami, menyucikan hidup kami menjadi kekasih jiwa. Saat ini berkat rohani maupun jasmani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dengarkan firman Tuhan, Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat
cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan terima bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Segala kuasa dan konspirasi Tuhan jauhkan, Tuhan halukan, segala sakit penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan halukan, Tuhan singkirkan jauh-jauh. Bila anak-anakmu memiliki tubuh, jiwa, roh yang sehat, segar bukan, segala yang diusahakan Tuhan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa dan negara Indonesia diberkati Tuhan. Diberkati semua pejabat-pejabat negara, dari Presiden Bapak Joko Widodo diberkati, Bapak Makroni sebagai Wakil Presiden diberkati, seluruh aparat pemerintahan diberkati Tuhan. Polri, TNI diberkati Tuhan, tenaga-tenaga kesehatan diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan setiap pribadi anak-anak yang lain pekerjaan, yang setia mengikuti Tuhan memberkati sapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Sampai penggenapan firman ini digenapi, beri kami kesempatan untuk kami menikmati, untuk kami dipakai semuanya menjadi alat kegerakan akhir zaman. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala aktivitas pekerjaan tangan anak-anakmu diberkati. Mereka anak-anak yang mencari pekerjaan sesuai dengan talenta, Tuhan membuka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-Mu, kuasa dan konspirasinya, penghambat pengalaman berkat-berkat, Tuhan halukan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Ibu, saudara dari kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus limpah dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-berkat ini. Amin.